We are live. Macam sejuk pula kan? Sejuk kan dokter? Sementara ini okey lah, mana tahu nanti semakin sejuk pula. Kalau anxious kan pantai sejuk juga itu. Ya kasih 20 dulu lah. Okay. Halo kamu orang, kami sekarang live di Facebook page Kubik FM. We are back. Setiap hari 2 macam biasa dengar cakap dokter. Dan kamu nampak di sebelah screen saya ini ada satu dokter. Wah, sumandak hari ini oh. Bukan lelaki hari ini oh, punya syok. Kita bersama dengan Dr. Wah Keng Yi. Hey, halo. Hai dokter, hai. Hello Daryl. Banyak kawan-kawan sudah, kasih share lagi kawan-kawan. Kita semua ini kita mau cerita, kita punya topik ini malam sangat shock bahkan dokter. Ya, Si special. dokter tahu nih, si dokter yang paling tahu nih apa yang kita mau cerita ini malam pasal anxiety. Nampak normal tapi anxiety. Oke, kasih share dulu kawan-kawan kamu orang. Kita mau start sudah nih, tapi first kita mau bercerita dulu sama si dokter. Oke guys. Boleh? Okay, Can, no problem. Okay. Alright, kita juga ini kembali bersama dengan Daryl di Selamat Malam Keke. Dan sekarang ini di segmen Dengar Cakap Dokter. Macam biasa setiap hari Selasa, Gleneagle Hospital punya dokter-dokter pakar ini akan bersama dengan si Daryl di dalam konti, dalam segmen Dengar Cakap Dokter. Dan hari ini kita bersama dengan seorang Sumandak. Kita bersama dengan Dr. Wah Keng Yi. Hello dokter, how are you? Hello Daryl, thanks. Wah, thank you dokter. Ya. Oke juga perjalanan pergi sini dokter. Hujan sedikit lah, tapi Hujan tidak sedikit basah lah kan. juga. Jangan drift-drift dokter. Ini adalah Dr. Wah Keng Yi, seorang psychiatrist. Dia bilang betul di sini. Betul nggak itu dokter? Betul. Wah, actually dokter orang mana Benny? Oh, saya orang Keke saja. Oh, orang Keke, orang sini juga. Ya, orang Sabah. Oh, Ya. kalau kita mau berkenalan dulu sama kita punya dokter ini kan. Boleh. Berapa lama sudah dokter jadi psychiatrist? Sebenarnya saya started macam dalam bidang ini, saya rasa 2005, masa itu saya MO sajalah, dokter biasa. Nanti saya kasih belajarlah jadi psychiatrist. Saya graduated in 2012, dan bekerja sebagai psychiatrist sampai sekarang lah. How many years sudah tua? Mungkin 10 tahun loh saya 10 rasa. tahun. Wah, memang cita-cita mau jadi psychiatrist kan nih? Saya rasa boleh dikatakan cita-cita lah saya rasa. Cita-cita lah. Ya. Actually, what is psychiatrist? Apa Bani psychiatrist nih? Macam dulu ramai orang dia fikir psychiatry macam sesuatu yang Boleh baca fikiran. ya betul lah, tapi sebenarnya di atas scientific juga itu. Ya dia macam satu perubatan juga. So bukan macam orang bilang macam atas special power boleh read your mind. Atau orang kan kasih tahu saya kalau dia cakap dengan saya dia pun rasa saya boleh read her mind or something like that lah. But it's not like that lah. Bukan begitu, oke? Itu telekinesis, itu lain. Itu di movies gitu guys, oke? Ya, is a medicine juga lah. And how long have you been working di Gleneagles nih, dokter? Oh itu bukan lama lah, setahun saja. Oh setahun. Before this? Saya kerja di Hospital Mesra. Oh di sana, wah memang banyak passion di sana tuh kan? Ramai. Sangat ramai. Saya kerja di Hospital Mesra Bukit Padang sejak 2009. Wow. Sampai tahun ini bulan 1 baru saya resign. Ya, saya resign. Baru resign dan pergi Gleneagles. Ya. Oh, itu betul-betul more than 10 years sudah nih kan? Ayo, memang lama saya kerja di Hospital Mesra. Dia macam my home lah. Saya decided to leave pun because of certain factors lah. Tapi lama juga saya kerja sana. Jadi dokter rasa sampai bila dokter mau jadi psychiatrist nih? Selama mungkin lah. Saya suka ini dokter punya pledge. Saya mau jadi dokter sampai bila-bila dia bilang. Ya, kalau boleh cakap, boleh fikir, saya rasa saya will work until I tak boleh lah saya rasa. Kalau selalu memang dokter kalau jadi seorang, ada orang bilang lah kan, kalau jadi seorang psychiatrist nih kan, memang dia punya life dari budak-budak, memang semua orang suka mau bercerita sama dia, begitu. Itu saya rasa itu mungkin stereotip kamu, anggapan kamu sudah. Selalu begitulah, selalu anggapan begitu ya, stereotip begitu. Tidak semestinya lah, tapi ramai orang saya rasa lah, ramai orang dia fikir psychiatrist memang atas sedikit aneh lah. Kalau cakap pakar psychiatry kan, dia terus akan
relate dengan mental bah. Betul, Kalau betul. dengan mental itulah masalah dia rasa itu gila bah. Kalau gila dia pun rasa itu doktor pun macam something is not right lah. Betul, Itu betul. yang saya selalu dapati orang selalu ada misconception about this lah. Dia rasa macam pakai psychiatry memang ada sedikit aneh-aneh juga lah. Tapi bukan betul lah itu. Bukan betul, oke? Kamu Ya. nampak sekarang kami secara langsung juga secara live di Facebook page QBQ FM. Boleh nampak si dokter bukan aneh, oke? She's not weird. Yeah, not weird. Yes, She's not yes. weird, oke? And lepas ini kita akan ke topik kita dokter, Boleh. which is nampak normal tapi anxiety, Yes, oke? yes. Actually it refers to everyone lah kan? Yeah, Everyone actually, surrounding us, yes. parents, semua orang sekeliling kita lah. Dan memang asal kau jalan pikadai, kau nampak orang nampak normal. Tapi deep inside kau tidak tahu dia ada anxiety Yes. or what. Dan actually kita mau tahu betul apa ini anxiety sebab banyak orang cakap, oh anxiety depression betul, oh anxiety inilah. Actually bukan dia bilang si dokter. Ada dia punya cerita selepas ni. Kita layan lagu dulu dokter. Boleh. Okay, kita kembali Yap, selepas yap, ni no bersama dengan problem. Dokter Wah, QBQ FM. Kita juga Benny. Wah, hai kamu. Wah, banyak sudah kawan kita di radio, di Facebook nih, dokter. Okay. Si Adeline dia bilang six sense kah? Itu six sense, itu telekinesis. Ini psychiatrist. Itulah orang bilang macam special power lah. Kita ada banyak, ada si Freddy Fredo. Hai dokter, selamat malam. Si Sasha macam biasa pun ada. Hai dokter. Oh, itu memang fan kamu kah tu? No fan. Kita punya topik ini malam guys pasal anxiety. Nampak normal tapi anxiety. Kalau kamu orang ada soalan pasal anxiety, kamu terus shoot di sini. Saya akan tanya si dokter. And kalau dapat si dokter jawab, dia jawab lah. Tapi saya rasa orang tidak dapat buat soalan nih dokter. Sebab orang pun anxiety. Tidak apa. Saya kasih save dulu Dina. Dokter Wah. Anxiety and oh, 9 o'clock sudah belum? Ya. Okay, the first one di dalam radio sudah. Okay, kita go to the topic. QBQ FM 96.3 FM kembali bersama dengan Daryl dan juga Dr. Wah from Gleneagle Hospital. Hey, Kita mau hello. cerita ini malam pasal nampak normal tapi sebenarnya anxiety. And once again thank you dokter for spending time datang pergi konti and bercerita pasal ini topik. Dokter cuti ke hari ini? Ya, memang off day. Yes. Jadi ini malam boleh cerita banyak-banyak sama si dokter, dia off day, besok kerja. Tidak juga. Tidak juga. Oke, boleh sampai pukul 1 bercerita ini malam. Oke, kita punya topik nampak normal tapi sebenarnya anxiety. And macam saya dan semua orang pun mau tahu juga dokter. Ya. Sebenarnya what is anxiety? Apa itu anxiety? Okay. Sebelum saya masuk topik saya, I want to say something lah. Anxiety kan ataupun penyakit psychiatry, orang bilang penyakit mental lah kan. Dia bukan macam penyakit lain pak. Penyakit lain macam patah tulang, atau infection, pesakit boleh dari luar kan kamu nampak. Boleh tahu pak kan, tapi orang yang ada penyakit psychiatry macam ada anxiety, ada depresi kan, susah mau orang tahu, orang tidak faham kerana pesakit saja dia tahu bagaimana dia rasai, dia mengalami. That's why kan tonight lah saya mau kasih increase the awareness lah of our sapahan terhadap penyakit psychiatry dan malam ini ialah anxiety. Betul. Ya. So sebenarnya anxiety itu ialah sesuatu perasaan yang agak normal bah. Tiap-tiap orang semasa dia mendengar sesuatu berita yang buruk ataupun mengalami satu situasi yang merisaukan, itu perasaan anxiety akan datang juga. Ya. Dan juga dia pun ialah satu tindak balas yang kepada situasi yang kita rasa mengancam ataupun menakutkan. Itu memang biasa. Dan juga anxiety dia ialah satu orang bilang survival instinct. Survival instinct. Kerana survival instinct itu
dia mengaktifkan perubahan dalam badan kita supaya untuk melindungi kita. Saya kasih example lah. Dia macam satu primitive reflex. Macam zaman dulu-dulu, kalau manusia mau pergi cari makanan kan, dia masuk hutan untuk memburu itu binatang hunting. So kalau dia nampak ada jejak kaki binatang macam harimau, anxiety datang kan. Betul, ya betul. Kenapa anxiety datang? Kerana itu reflex action itu ialah untuk melindungi kita. So semasa kita nampak keadaan macam begitu, our body will respond dengan satu tindak balas yang nama dia fight and flight. Fight and flight. Ya, fight ialah melawan, flight ialah untuk melarikan diri. So ini ialah untuk melindungi kita sendiri. Betul. Ya Betul kan? So semasa ini fight and flight kan berlaku, tiga sistem dalam badan kita akan diaktifkan, iaitu kognitif dan juga fizikal dan juga tingkah laku. So saya akan explain untuk dalam lebih mendalam lagi apa perubahan yang akan dinampak secara fisika dulu. So secara fisika kan, sebaik saja kita nampak sesuatu yang macam bahaya ataupun kita rasa macam bahaya. Kadang-kadang anxiety sebenarnya tiada sesuatu yang bahaya, hanya kita yang anggap saja. So kita anggap, oh itu macam bahaya. So anxiety datang. So semasa anxiety datang, kita punya otak akan send message lah kepada saraf sistem ataupun sistem saraf otonomi lah. Ini medical term lah. Saraf medical term yang sistem saraf otonomi. Dan ini sistem saraf otonomi ada dua cawangan lah. Satu ialah parasimpatetik, satu ialah simpatetik. Atau medical sikit lah. So semasa anxiety mula-mula itu simpatetik yang akan aktif dulu. So kenapa dia aktif? Kerana dia akan keluarkan hormon-hormon ataupun kami bilang itu ialah neurotransmitter lah. Macam adrenaline. Mungkin ada yang pernah dengar juga. Dia ialah untuk start aktifkan perubahan dalam badan kita. So, perubahan yang bagaimana semasa kita anxious kan. Saya rasa semua orang pun tahu juga. Kita punya jantung mula berdebar-debar. Dan juga denyutan jantung semakin kuat. Semakin kuat. Pernafasan kita semakin cepat juga. Ya, betul. Kita berpeluh juga kan. Dan juga kita punya otot jadi tegang. Okay. Dan juga macam dalam fisika itu pengaliran darah akan mengalir dari macam kulit ataupun jari-jari organ yang tidak penting lah pergi organ yang penting macam pergi kita punya paru-paru, kita punya otot, pergi jantung. Kenapa? Supaya kita boleh lari ataupun boleh lawan. So dan juga sistem pencernaan kita pun kasih kurang juga dia punya fungsi. So semua ini ialah tolong kita untuk fight and flight lah, anxiety untuk melindungi kita sendiri. Dari segi tingkah laku pula, so seseorang itu akan cuba melawan dan larikan diri. Tapi dalam konteks kita hidupan harian kan, tak mungkin kita betul-betul lawan ataupun kita betul-betul lari kan. Tak mungkin berlaku kerana itu tekanan sosial kan. So biasanya mereka-mereka ini akan menunjukkan mereka punya anxiety melalui tingkah laku macam ketuk kaki lah. Orang yang anxious kan selalu ketuk kaki. Pada ketuk kaki. Ataupun mundar-mandir begitu, jalan-jalan tak boleh duduk diam, ataupun marah-marah. So itu cara dia tunjuk dalam tingkah laku. Dan dari segi kognitif pula, kognitif ialah kita punya fikiran. So orang itu tidak boleh tumpukan perhatian. Kalau orang yang anxious kan, yang anxiety kan, yang risau, you nampak dia tidak boleh tumpukan perhatian. Dia tidak dapat fokus lah. Ya, tak boleh fokus kerana ini fight and flight punya proses. Kita punya otak akan cuba try to scan lah, adakah itu potensi ancaman kerana kita takut ada danger kan. Betul. Tapi kadang-kadang kan itu anxiety sebenarnya tiada ancaman pun. Itu orang saja rasa ada ancaman. Itulah mereka tak boleh fokus. That's why kan ada pesakit lah dia rasa macam something is not right with me lah. Selalu macam takut saja, tak boleh fokus. That's why itulah ialah dari segi kognitif lah. So ini ialah anxiety yang dia punya fungsi sebenarnya
untuk melindungi kita sendiri. Ya. It's a survival instinct. dia bilang. Exactly. Ya, that is anxiety yang biasanya. Ya, ya. Jadi kita nih macam haiwan lah nih kan. Boleh kata Ada yang survival instinct begitu. yes, yes. Sama saja kita sama tokuda. Begitu begitu. And ada Yep. actually anxiety pun ada banyak jenis juga Benny kan, dokter Ya, ada banyak jenis. Jadi itu Ya. yang kita mau cerita selepas nih apa ini jenis-jenis normal anxiety kah apakah semua ini kan itu selepas nih kita kembali dulu dokter. Kita kasih dengar dulu dorang lagu-lagu. Boleh, Dorang mau boleh. menari dulu sebab dorang mau anxiety sudah nih. Kembali selepas nih ke Big FM. Wah, begitu pula kan. Wah. Jadi si anxiety lah nih selama nih. Kan boleh jadi juga kan. Okay. Tapi everyone will have it bahkan. That's why it's normal. It's a primitive punya respon lah. Kalau tidak kan bagaimana kita boleh lari kalau tidak anxious? Ya, betul. Ya. Interesting. Oh, hai kamu orang di live terlupa pula kamu. Si Alexa dia bilang dokter, hi pretty Dr. Wah dia bilang. Thank you. Si Alexa juga bilang, dokter, can kids get strong anxiety at young age Yes. if parents keep on scolding them? Oh, itu pula agak complicated. So nanti saya pun akan touch on what is the factor yang cause anxiety lah. So there is no one factor. Betul. Yo. Si anxious. Anxious and anxiety sama kah? Yes, Is same, it the same? same. Okay, Yes. it's the same. Okay. Yeah. Okay, we go to the next one lah kan. Ya, boleh. Okay, Go Big FM kembali bersama dengan Daryl dan juga Dr. Wah from Gleneagle Hospital, seorang apa nih dokter psikiatris. Ya. Dan tadi sudah dokter cakap itu bukan yang macam di movie yang boleh baca fikiran kah, boleh baca-baca apa daun yang kau pegang yang di belakang badan, bukan. Ini lain sebab dia betul-betul champion kita punya cerita sekarang ini normal tapi anxiety. Nampak normal tapi anxiety. Dokter sudah kasih cerita tadi apa itu sebenarnya anxiety. Kita kasih short term dia, it's a survival instinct. Ya, Dia bilang, ya. begitu. And banyak orang tanya nih kan dokter, apa jenis-jenis anxiety lah kan. And yang saya nampak di sini, apa perbezaan normal anxiety dengan anxiety disorder? Okay. Seperti saya sebutkan tadi, anxiety memang normal lah. Setiap orang pun ada anxiety juga, itu ialah macam survival instinct, itu normal dalam hidupan kita harian. Tengah anxiety kalau level dia sesuai ataupun kita boleh handle anxiety itu dan dengan fikiran yang positif. Anxiety sebenarnya ialah satu faktor motivasi ataupun faktor dorongan untuk kita mengatasi masalah dan juga untuk mencapai target kita. Kenapa saya cakap begitu? Saya kasih satu contoh lah. Misalnya kalau saya student, ada peperiksaan kan, ataupun saya kerja, saya ada due date untuk satu projek saya. Kalau saya tidak anxious, memanglah saya rasa malas, tidak mau buat apa-apa, macam malas sajalah kan. Betul. Tapi kalau kita anxious, memanglah kita rasa macam, oh ya, lebih baik kita kasih buat persediaan lebih awal, kita kasih baca buku, buat projek kan, supaya itu boleh siap dalam jangka masa yang tertentu kan. Betul. So itu anxious, anxiety itu jadilah faktor dorongan dan motivasi untuk kita untuk selesaikan kita punya masalah dan achieve target. Masalahnya ialah kita anggapkan dia macam satu graf. Jikalau itu anxiety, dia melebihi graf yang peak dan dia melebihi lah kita punya tahap sampai kita tidak boleh handle sudah. Itulah masalahnya akan datang. Itu akan menjejaskan kita punya prestasi. Kerana kita terlalu anxious, kita banyak gejala-gejala anxiety yang seperti saya cakap tadi, macam dia boleh tidur, susah mau berdebar-debar, selalu tidak boleh tutup diam, muntah mandir, semua itu dia start, kalau dia start mengganggu lah kita punya hidupan harian, kita tidak boleh bekerja, tidak boleh bersosial dengan kawan, semua itu. Dan saya rasa golongan ini mungkin sudah ada masalah anxiety disorder. Wow. Wow. Saya rasa saya di golongan yang sana. Ya Yang ada disorder tadi itu kan. Wow. Oke. Di sana itu. And
Oke, ada lepas ini kita mau cerita sama si dokter. Sebenarnya ada banyak myth ataupun banyak orang punya cakapan-cakapan di luar lah pasal Yep, ini yep. anxiety. Lepas ini dokter boleh kasih clear semua orang punya cakapan-cakapan tuh. Sekarang kita mau dengar lagu dulu dokter. Kita kasih kurang sedikit orang punya anxious, oke? Kembali selepas ini ke Wiki Okay. FM. Hai kamu orang, wah kamu orang tidak berani tanya si dokter kan? Tapi don't worry, semua si dokter akan cover semua cerita pasal anxiety. Macam Nina soalan dia kan, dokter selamat malam, apa tanda-tanda anxiety dia bilang. Lepas ni kita akan pergi sana juga nih, Ya, don't betul. worry. You guys just have to stay tuned and kasih tahu dulu kawan-kawan kamu orang, kasih share dulu. Kita mau kasih lawan betul kita punya anxiety di dalam badan ini. Tapi nowadays kan dokter macam ini anxiety, ini depression kan, it becomes a trend dan orang guna ini untuk kasih jadi alasan bah. That's why. The thing is kan, kita boleh buat penilaian juga lah, kerana kadang-kadang kita ada cara penilaian juga. Kerana tiap bukan saja kalau betul-betul mau strict kan, kadang-kadang ada way to assess lah. So not necessary just dia cakap saja kita pun cakap ya anxiety begitu. Ya. Betul. Iya. Selalu begitu kan, ya, bos, saya tidak dapat pergi kerja. Kenapa kau? Saya panic attack this morning. I got anxiety. So, you better stay at home. Dia guna alasan saja, kan? Ada begitu. Mungkin dia stres lah, mungkin. Mungkin juga. I don't know lah kan. Ya. Ada soalan dokter. Ayun, hi dokter, is severe anxiety equals to depression? Not the same. Not the same. Depression, anxiety, two different thing. Tapi mereka kawan baik lah. Oh, kawan baik. Yes. Okay, boleh. Kalau orang anxiety and depression punya orang, do they can talk? No, They can talk. what I mean is anxiety and depression, they are good friend. Bermaksud orang yang ada depression, mesti ada sikit anxiety juga. Jarang lah you tengok orang yang depression, dia ada anxiety. So orang yang ada anxiety, mungkin ada sikit depression juga. Atau orang ada anxiety, ada depression. So hanya level dia lain-lain, tapi anxiety dengan depression, mereka macam kawan baik lah. Best friend lah. saya depression, kamu anxiety kan? Jadi kita best friend lah. Begitu. Okay, we on to the next question, dokter. Dengar cakap dokter bersama dengan Dr. Wah, seorang psychiatrist clinical hospital, dan juga si Daryl di sini. Kita punya topik ini malam kan, dokter nampak normal tapi anxiety. Sekarang Facebook sedang live, dorang nampak kami sedang normal nih, sebenarnya kami anxiety. Tidak Pak? Oke, kita pentingin si dokter sebab ada banyak orang-orang di luar sana, out there, dokter, dorang punya andaian pasal ni anxiety bahkan. Jadi ada orang buat andaian salah lah terhadap ini anxiety. Macam kalau saya baca di sini, dia punya first myth dia bilang kan, semua orang mengalami kecemasan dengan cara yang sama. Ya, everybody yang ada anxiety, semua sama. Is it the same? Betul kah itu? Mungkin certain gejala-gejala the same, however anxiety disorder dia ada banyak jenis bah. Macam bilang dia anxiety disorder ialah satu umbrella besar, di bawahnya ada banyak jenis anxiety disorders. So tiap-tiap anxiety disorder dia punya presentasi mungkin lain itu. Ada yang lebih kurang sama, tapi yang lain tidak sama. So different lah. Bukan semua orang ada anxiety disorder dia punya gejala-gejala sebiji sama saja, bukan begitu. Ya. Okay. Kalau ini dia bilang penyakit anxiety is not exist, tidak wujud. Itu perasaan saja, perasaan cemas saja. Ya, kalau hanya perasaan cemas itu anxiety normal. Kerana saya dengan Daryl pun pandai anxiety juga kan. Tapi kalau dia jadi satu penyakit, is more than that. Kerana gejala-gejalanya akan mengganggu hidupan harian dia. Dan tiap-tiap gejala akan, I think include juga kognitif, tingkah laku, emosi, semua akan jadi disturb juga. So bukan just like what we think, just anxiety saja. Yeah. Okay. And the other one, ini dorang cakap sini,
orang tua saja bah dapat ni anxiety dia bilang. Betul Ya. itu? Orang dewasa saja kah? Itu pun salah juga. Ya, sebenarnya budak-budak kanak-kanak lah, dewasa kanak-kanak, orang tua pun boleh dapat penyakit anxiety juga. Satu satu data lah dari CDC lah ini American Syarikat punya, dia dapatikan golongan 3 to 17 years old, umur 3 sampai 17, 7% yang kanak-kanak dalam golongan ini ada anxiety, gejala anxiety lah. So ini di American Syarikat. Tapi di Malaysia, I don't have the data lah. Wah, 3 tahun, boleh sudah 3 tahun can have anxiety. I think children they presented a bit different from adult, tapi dia punya cara dia lain lah Lain lah kan. presentasi. Sebab budak belum develop lagi all the emotion semua kan. So dia begitu. punya cara mungkin presentasi dia cara lain. Ya. Wah. And ini lagi dokter. Wah, ini saya mau kasih tahu betul nih. Rawatan untuk penyakit anxiety adalah terhad. Ya. Is it? Yeah, that's why a lot of people think macam ini kan anxiety. Kalau anxiety biasa okay lah. Kalau anxiety disorder dia bilang kita tahan sajalah. Ataupun some people yang tidak boleh faham dia hanya cakap you tahan lah, kuatkan semangat saja. So selalu orang tidak boleh faham dia cakap ataupun you pray. Memang itu boleh tolong, but however dia ada rawatan itu, bukan saja you tahan ataupun you just do some yoga cukup sudah, bukan begitu. Sebenarnya ada rawatan dari segi ubat-ubatan ataupun psikoterapi. Ada ubat-ubatan juga sebenarnya. Ada. Pil kah apa something nih? Pil pun ada. Ya, pil biasanya pil. Ya. Wah, oke. Bukan mau pergi yoga saja guys, bukan mau pergi yoga. But how about this one dokter? Dia bilang penyakit anxiety seseorang ini boleh sembuh dengan mengamalkan cara hidup yang sehat. Mengamalkan cara hidup yang sehat memang sangat penting untuk meringankan gejala-gejala anxiety disorder lah. Tapi itu bukan semuanya, okay? Orang bilang macam you makan makanan yang berkhasiat, you tidur cukup, you pergi buat relaxation, macam pergi yoga lah, ataupun you buat satu yang kamu suka macam hobi, pergi enjoy and cheer yourself up. Semua itu sangat penting, tapi dia hanya boleh meringankan. Kalau betul-betul penyakit anxiety, perlulah kita cari professional help. Cari dokter lah kan. Cari dokter lah, professional help. Sebab Ya. ada juga saya pernah nampak nih dokter, dia kau bilang kau nampak dia punya life kan, you will adore dia punya life, bayang. Wah, makanan pun sehat-sehat, makan sayur lagi, makan buah-buahan, wah, pergi jogging, wah, pergi church for every Sunday, wah, bagus, tidak pernah marah. Tapi the next 2 months begitu, kau dengar-dengar dia di rumah sudah berkurung. Terus, wah, kenapa berkurung? Anxiety. Lepas anxiety baru slowly pergi the depression thingy sudahlah. Sometimes, as I say, banyak faktor lah. Bukan bilang you are rich, you have money, so you don't get anxiety lah. Yeah, it's not like that. Yeah. Kau happy pun kau akan ada anxiety juga kan? Sometimes it happens because sometimes genetic pun play a part. Genetic pun play a part. Yes. Yep. Yeah. So banyak multifaktorial lah, bukan bilang satu saja sebab dia buat seseorang itu ada anxiety. Yeah. Oke, lepas ini saya mau telepon dadisnya nih. Jadi kau ada anxiety kah? Genetic begitu. Oke, will be more question untuk si dokter actually. Dari tadi dia cakap penyakit anxiety kan. Itu yang kita mau cerita betul sama si dokter. Boleh. And we'll be right back after this message. Kubik FM. Hai kamu orang, hai kamu orang. Oh, banyak sudah soalan. Ainin dokter. Hai dokter, ada beza kah antara panic attack and anxiety attack? Wow. I would say kalau biasanya kami pakai term panic attack lah. Anxiety attack mungkin ada orang pakai juga, tapi kita mau tanya itu klien ataupun pesakit apa maksud dia cakap anxiety attack lah, itulah saya pun mau tahu juga. Apa maksud dia? Dorang pun anxiety sudah tu dokter. Ya, kerana kadang-kadang kita tidak faham yang anxiety attack yang dimaksudkan oleh patient itu mungkin lain daripada apa yang kita anggap itu. Ya, so we have to clarify jugalah. So normally kamu akan panggil it's a panic attack. Ya, kerana dalam medical term there is such thing called panic attack. Ya, nanti saya pun akan jelaskan juga. Oke, itu yang kita mau dengar. Jelaskan nanti.
Ada lagi soalan kamu. Can we identify from Ayun? Can we identify a person anxiety, but he or she is not knowing or realizing that they are possibly anxiety? Wow. Possible juga kerana ada orang memang tidak tahu langsung apa itu anxiety disorder pun. So kalau dia tidak faham, memang dia tidak tahu dia ada anxiety. Tapi memang saya pernah ada pesakit juga, dia seorang pesakit yang ada, dia bukan anxiety, dia depression. So dia nampak dia punya kawan macam ada simptom seperti macam apa dia ada. So dia kasih tahu dia punya kawan lah, you macam ada depression. So dia wise dia punya kawan pergi jumpa doktor lah. So kadang-kadang orang yang suffer itu dia tidak tahu itu sebenarnya adalah satu penyakit lah. Wah, oke. Oke, banyak soal kita sama si dokter nih. Oh, ini saya suka. Ivy bilang dokter before that. Hai dok, GERD pun boleh menyebabkan anxiety kah? Yang GERD itu. Yeah, because I have GERD. Okay, thank you. Si Ivy, saya terlupa pula. I also have GERD, Bang. And then late at night, tiba-tiba naik itu GERD, the acid reflux tuh, tap. Terus ya, kenapa nih? I'm gonna die. Sekali GERD. Itu saja. Okay, ini ialah satu soalan yang agak complicated for me to answer. Why I say so? Ataupun I tell you what I experience. Dalam saya punya practice kan, so many years, patient yang ada anxiety, mungkin ini pengalaman saya bukan dalam research ataupun kajian lah. Ini saya punya pengalaman. Kalau contohnya kalau 10 orang yang patient yang datang jumpa saya yang ada anxiety, boleh dikatakan 9 orang ada masalah ada anxiety lah. Bukan, atau 9 orang ada masalah gastrik tahu. Ya, mereka datang jumpa saya, kadang-kadang bukan dia bilang dia ada anxiety, dia kasih tahu saya dia banyak masalah badan, macam saya selalu ada indigestion, saya banyak gas lah, saya susah, ada reflux lah, dan juga dia ada salah sakit sini, sakit sana, banyaklah dia presentasi. So you say GERD cause anxiety or anxiety cause GERD? Saya pun rasa itu macam sometimes it's like a question you ask me, chicken come first or egg come first? You get what I mean? Yeah, okay, wow. Okay. Wah, bikin anxiety nih soalan. Yeah, so not easy lah because a lot of patient yang ada anxiety memang ada masalah gastrik juga. So you would say masalah yang lain boleh menyebabkan anxiety. Ataupun like I said, chicken come first or egg come first, or anxiety baru you ada because orang yang anxious dia punya acid lebih banyak pak. The mind cause the stomach yang lebih banyak acid. That's why they present with macam gas, macam indigestion, tapi sebenarnya is part of the anxiety symptoms. So that's why you ask me chicken egg and egg chicken, saya pun tak tahu mana satu come first. Nasi goreng kami goreng. Okay, we go to the next question. Wow. Saya yang anxiety terus. Kubik FM 96.3 FM sekarang di dalam segmen Dengar Cakap Dokter bersama dengan Dr. Wah. Thank you dokter. Masih lagi bersama dengan kami di sini Konti, dan juga sekarang secara live ada juga di Facebook bersama dengan Dr. Wah. Banyak kawan-kawan kita, banyak soalan-soalan dorang bikin anxiety, soalan dorang semua. Sebab kita punya topik ini malam nampak normal, but yang sebenarnya anxiety kan. And the next question yang saya mau tanya si dokter ini kan, apa itu penyakit anxiety? And what is the jenis-jenis ini anxiety punya disorder, dokter? Okay, saya rasa saya mau refresh lagi, bukan refresh, saya mau kasih sebut balik apa yang saya cakap tadi, yang kalau itu gejala anxiety itu berterusan, dia pandai membawa perasaan yang tidak shock, tidak nyaman, dan takut itu berterusan, dan dia berlebihan. So mungkin dia sudah start mengganggu kita punya hidupan harian, dan itulah saya rasa mungkin itu ialah penyakit anxiety. Mengikut kajian, anxiety disorder itu ialah sesuatu penyakit. Dia bukan bilang orang mengada-ngada begitu. Dia memang satu penyakit itu. Orang yang ada anxiety disorder, dia punya dalam otak dia atas itu orang bilang disregulasi kimia apa. Macam saya selalu kasih tahu klien saya lah, kita imagine
itu bahan-bahan kimia itu ialah semacam sejenis hormon. Yang paling famous macam serotonin lah. Saya rasa kalau saya sebut serotonin semua orang pun saya macam pernah dengar. So yang bahan-bahan kimia yang kita dalam scientific term kita bilang neurotransmitter, dia macam tidak seimbang sudah dalam otak kita. So itu kajian sudah dapati begitulah. So kalau dia yang biasanya saraf-saraf sel ini dia pakai ini hormon untuk macam communicate antara sama satu sama lain. So kalau itu messenger yang macam itu hormon tiada sudah tidak seimbang, so itulah masalah datang. So that's why kan itu penyakit banyak penyakit psychiatry termasuk juga anxiety disorder akan muncul juga. So berdasarkan DSM-5 sekarang sudah jadi DSM-5 PTRA itu adalah kitab dokter psychiatry lah, itu kitab kita kami. Jenis-jenis anxiety disorder adalah seperti yang di bawah. Macam kita ada generalized anxiety disorder, panic disorder, phobia pun masuk juga. Phobia pun masuk anxiety disorder juga. Social anxiety disorder, orang bilang itu social phobia pun masuk juga. Separation anxiety disorder, selective mutism. Selective mutism ialah bermaksud dia hanya cakap dengan orang yang tertentu, yang lain dia tidak pernah cakap. Itu selective mutism pun under anxiety disorder juga. Specific phobia macam orang takut spider lah, takut tinggi lah, itu specific phobia. Agoraphobia, substance induced anxiety disorder, semua itu ialah di bawah anxiety disorder. Ya, so malam ini saya akan share sikit tentang beberapa anxiety disorder yang saya ataupun yang paling common di populasi kita di sinilah yang Sabah. Saya selalu bukan Sabah sajalah, saya rasa agak common dijumpai lah. Okay. First one ialah general anxiety disorder. Kami cakap GAD lah. Okay. General anxiety disorder, dia punya simptom utamanya ialah orang ada ini perasaan ataupun kebimbangan lah. Dia selalu ada kebimbangan yang berterusan. Untuk cakap masa yang agak panjang lah. Dia every day lah. Ya, dia worry saja, bimbang saja. Dan dia bimbang kan terhadap apa-apa saja dalam hidupan harian dia. Everything. Ya, almost dia punya rumah lah, dia punya anak lah, dia punya kerja lah, semua pun dia boleh jadi worry. Dan worry itu kan macam jadi terlalu banyak, lebih-lebih lah orang bilang yang tidak mungkin berlaku, dia pun fikir mungkin berlaku juga. So walaupun itu pesakit, dia rasa macam tidak ngam lah, macam berlebihan lah. Masalah ialah dia tidak boleh kawal. Dia boleh kontrol sudah. Dia punya itu otak macam autorun sudah. Dia akan fikir banyak risau juga. So ini yang kebimbangan kronik itu kan berterusan sepanjang macam 6 bulan ke atas lah. Ya, berterusan saja. So biasanya orang yang ada kebimbangan yang berterusan begitu, dia ada simptom-simptom yang datang sama-sama dengan anxiety ini. Dan simptom-simptomnya ialah susah tidur, dan juga ataupun susah tumpukan perhatian, macam fokus lah, susah fokus, ataupun rasa macam cemas begitu, rasa macam terperangkap begitu. Dia juga senang marah-marah, atau orang kan anxiety pun pandai senang marah-marah, ataupun dia punya otot kan selalu sakit sini, sakit sana begitu. So if 3 out of 6 of all these symptom kan sama bersamaan dengan anxiety yang berterusan itu, itu orang mungkin ada general anxiety disorder. Ya, itu agak biasa juga lah yang saya jumpa dalam praktis saya. Okay. Yang kedua jenis anxiety disorder yang saya mau jelaskan ialah panic disorder. Panic disorder. Saya rasa itulah perkataan panic attack akan saya jelaskan di sini. Orang yang ada panic attack kan selalunya tanpa sebab yang jelas lah. Dia tiba-tiba ada panic attack ataupun perasaan yang takut. Dan panic attack ataupun perasaan yang begitu biasanya dia akan last for about setengah jam. Typically lah dalam buku you baca dia cakap setengah jam. Tapi saat nampak orang boleh sampai 1 jam 2 jam pun mungkin juga, mungkin juga itu. So semasa panic attack berlaku, ada simptom-simptom dia juga. So apa dia simptom-simptom? First,
dizziness. Orang mereka yang ada panic attack kadang-kadang dia akan cakap dia ada bening-bening. Ataupun mata rasa kabur-kabur. Ataupun dia rasa macam memunda begitu. Selalu saya dengar ialah orang rasa dia jantung berdebar-debar. Macam rasa macam heart attack begitulah, berdebar-debar, sakit dada, sesak nafas, tangan menggigil, ataupun dia rasa kepas-kepas satu badan dan juga feel cold kan, cold, sejuk gitu. sejuk, berbelu-belu. Kadang-kadang dia rasa dia macam mau mati sudah. Dia rasa mau mati, ataupun kebanyakan dia akan rush pergi emergency. Dia cakap dia macam ada macam dia rasa ada stroke ataupun heart attack. Selalu begitu. So dan juga ini trigger kan, masalahnya dia datang itu panic attack kan, dia datang tanpa trigger bahasa tadi sebut dia ada trigger. Tidur pun kadang-kadang boleh terkejut kerana panic attack juga. So, ada pesakit, tiba-tiba dapat panic attack in the middle of the night, dia pun rush pergi emergency juga. So, dan mereka dalam golongan ini kan selalu akan bimbang loh, when is next I'm going to get this panic attack again. Selalu pun fikir tentang panic attack tu. Dan juga mereka risau tentang consequence of this panic attack. Dia rasa, adakah nanti saya mati? Adakah nanti saya jadi gila begitu? Banyak fikir tentang panic attack itu. So kalau itu berlaku, kemungkinan besar dia ada panic disorder. Tapi biasanya kami akan try to rule out other possibility lah. Kami akan send for heart check up dan juga yang thyroid semua itu supaya tidak ada penyakit yang lain menyebabkan yang panic like symptom lah, ya. Wah. Tapi kalau dokter, kalau kan mesti ada orang juga yang I wanna keep my circle very small. Saya tidak mau kawan ramai-ramai, saya mau kawan 5 orang saja. My circle very small, yang which mean she or he lah, yang just want to talk to itu orang saja in a small circle. Is that anxiety kah? People who want ada small circle saja dalam life dia. The thing is kan, seperti saya bilang, sometimes very hard to just say someone has anxiety problem, anxiety disorder based on satu simptom bah. Biasanya satu itu penyakit itu memang ada banyak simptom berlaku sama-sama itu. So kami tidak boleh cakap kerana itu simptom dia ada anxiety. So saya mesti mau buat penilaian dulu. Assess atau possibility of other symptoms, baru kita boleh cakap ini orang ada ini begitu. Tak boleh based on one lah. Okay. Ya, itu ialah panic disorder. Yang satu lagi agak common juga, social phobia. Saya rasa social phobia. Social phobia yang paling biasa kita tahu ialah ketakutan bercakap di tempat awam kan, yang performance anxiety. Kalau mau pergi naik stage, yes betul, ataupun berdiri bercakap di meeting, itulah orang atau orang jadi begitu anxious kan, bukan saja anxious, tapi anxious berlebihan, itu sejenis performance anxiety. Tapi kalau social phobia yang biasa, orang itu akan rasa dia diawasi ataupun dia akan dipermalukan di kayalan umum macam orang ramai, tempat orang ramai. Dia rasa mereka akan tengok dia saja, judge dia. Kerana dia takut kalau di depan orang ramai, dia tiba-tiba tangan menggigil, wajah dia merah, blushing begitu, ataupun dia berbelu-belu, macam nampak pucat, pale. Ya. So dia begitu takut kalau orang nampak dia begitu kan, nanti orang macam kasih malukan dia, ataupun orang criticize dia. So dia sangat takut sampai orang bilang pergi tempat orang ramai makan pun dia takut dia tercekik kah begitu, ataupun pergi tandas dia takut, ataupun pergi bank mau buat sign dokumen semua dia pun takut. So saya rasa agak normal lah, bukan semua orang, kebanyakan orang pun rasa kadang-kadang takut kan pergi tempat yang banyak ramai orang kita kenal kan. Tapi orang yang ada social phobia, dia punya simptom kan lebih teruk, dia sampai avoid, dia tidak mau keluar, dia tidak mau buat macam avoid tempat yang ramai orang, ataupun yang dia punya avoidance dan simptom dia buat dia tidak boleh pergi kerja, tidak boleh berinteraksi dengan orang, dan bawa banyak tekanan kepada dia. So kemungkinan besar dia ada social phobia sudah. So that's why kalau simptom-simptom macam berlaku macam begitu, lebih baik pergi dapatkan professional assessment. Betul. Wah. Kalau saya tahu dari dulu nih dokter, saya dapatkan profesional sudah nih dulu. Saya rasa I got that itu social phobia dulu. I've been kasih isolate myself from
Oh, All social thing ini, social media pun tidak. Oh, Begitu. Tidak mau okay. jumpa kawan. okay. Wow, dulu lah. Okay. We'll be back right after this. Gubik FM. Halo kamu Rang. Wah. Banyak sudah soalan sini dokter. 3D illusion itu termasuk dalam anxiety kan dokter? Illusion kah? Itu 3D macam illusion. tidaklah. Itu tidaklah. Itu just you made your own illusions ini. Tapi selalu kalau overthinking lah kan, overthinking is anxiety lah kan. I think itu ialah perkataan yang some of my patient use that term lah. Overthinking ialah I think to them it means anxiety lah. Okay, jangan overthinking. Actually ya, myself lah juga macam kami naik pentas pun actually ada juga masih sampai sekarang. I feel Next like stage pegang mikrofon yang just baru mau announce good morning, ada sudah tuh ada chill sudah gitu. but I say itu anxiety biasalah. Itu normal bahkan Ya, it's not disorder kan? Ya, Okay. like I say, if dia sudah mengganggu kita sampai tidak mau naik pentas, tidak mau kerja, itulah jadi disorder. Ya. Betul, disorder. Okay. Disorder. Okay. Okay, ada soal. There are many. Banyak soal sih apa? Wah. There are many taboos surrounding anxiety and depression in our culture. How do you suggest a person with this problem to go back to the society after or during the treatment? Wow. That is a good question lah. I think memang dalam society kita ini, especially I think Asian lah kan, memang banyak stigma lah. Kami pakai perkataan stigma. Kalau you kasih tahu orang ataupun orang mendapati seseorang itu ada anxiety atau depresi, automatic dia akan labelkan orang itu ada penyakit mental. Yes, So dia akan stigmatize the person. So I feel this is not something that I can, answer you just, a simple question answer dengan malam ini. I feel the most important thing is you get well first. If you, because you are so takut orang, bagaimana orang pandang saya, bagaimana orang cakap saya, because of that kamu tidak mau seek for treatment. So the sufferer is you kan, you yang suffer dalam. Betul. So just get yourself treated first, and then when you are well, then I think you have the power to meet people and then to solve your problem. So I think always think about yourself first. Don't think about how people look at you. Yes, itu Yeah. the first problem tu kan. Yes. You terlampau fikir pasal orang yang fikir pasal kau. Yes. Wow. Ada soalan lagi dokter, ada berapa peratus pesakit dokter yang sudah sembuh? Okay, we will go. Itu punya soalan sekarang. Oke, ke Wiki FM kembali bersama dengan Daryl dan juga satu orang Sumandak, seorang psikiatris, dokter. Wah, hai Ya. dokter, thank Hello, you. Si Daryl. dokter belum lagi berhenti bercakap dari tadi, dia mau kasih tahu betul apa ini anxiety ini. Mau tanya si dokter lah kan, dokter. Yep. Berapa sudah peratus setakat ini rakyat Malaysia lah kan, yang sudah mengalami anxiety? Okay, saya ada buat sikit research lah. Saya kajian lah menunjukkan prevalence kebimbangan lebih tinggi di kalangan populasi yang tinggal di bandar berbanding dengan mereka yang tinggal di luar bandar. Okay. Dan juga satu kajian yang diterbitkan oleh Muhammad Faris Iman Leong bin Abdullah, one of the author lah pada 2021, dia menunjukkan 41.7% penduduk Malaysia mengalami gejala anxiety. Dia cakap gejala saja, dia tidak bilang anxiety disorder, okay? Wow. Dan berdasarkan juga satu kajian systematic review lah yang dibuat oleh satu author yang Abdul Qayyum pada 2019, dia dapati kadar prevalence kebimbangan antara kalangan pelajar, populasi umum dan populasi klinikal di Malaysia adalah antara 1% sehingga 67.6% lah. Wow, that's Okay. big. Atau orang mungkin tanya, kenapa kajian lain-lain tiapnya itu nombor pun lain-lain juga kan? Kerana questionnaire dan juga tool kajian yang mereka pakai di
kajian yang berlainan kan berlain juga. Atau yang pakai questionnaire ini atau pakai tool yang lain. That's why dia punya answer pun kadang-kadang lain. Tapi kita kira apapun kita boleh tahu ini masalah kebimbangan ataupun penyakit anxiety di Malaysia tidak boleh diabaikan. Okay. So to answer tadi si Haji Amalia, how many berapa peratus pesakit dokter sendiri yang sudah sembuh? Actually quite a lot loh. Saya tidak pernah buat kajian yang berapa pesakit saya. But I would say you kalau bilang 100% bagus on medication, quite a lot juga. Mungkin kalau 10 orang datang, mungkin 7 of them well treated. 3 of them mungkin dia masih ada sikit-sikit simptom. Orang bilang macam residual. Mungkin ada satu yang sangat serius lah. But majority boleh diubati dengan rawatan. Ya. Guys, mesti mau pergi cek tuh guys, kamu orang punya utak ini anxiety ini kan. And okay, kita mungkin boleh tanya terus si dokter Benny kan. Kita nampak normal bahkan dokter, tapi sebenarnya anxiety. And macam mana kita mau tahu tanda-tanda ini gejala-gejala yang mulai dikenal ini? How do we know? Ya, saya akan sebutkan yang general lah. Seperti saya bilang tadi, setiap anxiety disorder dia punya presentasi mungkin lain-lain sikit. Tapi saya mau emphasize sekali lagi, anxiety itu, saat-saat anxiety itu agak biasa pak. Semua orang pun ada anxiety juga. Macam saya mau datang sini interview oleh Daryl pun saya anxiety juga. Oh, anxiety. Ya, tetapi saya tidak sampai tahap yang saya tidak mau datang, saya mau avoid kan. Saya masih boleh datang kerana itu anxiety dia menjadi faktor dorongan pak untuk saya untuk datang sini. So saya buat persediaan itu agak normal. So seperti saya cakap tadi, kalau sudah jadi dia mengganggu hidupan kita harian dan juga kita punya anxiety symptom sudah mengganggu macam kita punya tingkah laku, kita punya emosi, kita punya physical, semua itu berterusan. Kerana biasanya kalau kita anxiety kan, mesti ada satu stress kan. Kalau itu stress sudah habis, biasanya kalau saya habis di interview oleh Darren nanti, saya pun relax sudah kan. Tapi kalau orang yang ada anxiety disorder, walaupun habis sudah itu stressor kan, dia masih anxious juga. Dia punya simptom-simptom sana juga. Kacau dia punya hidupan sajalah. Then I think that is already considered is a disorder lah. So ada beza itu. So biasanya itu gejala-gejalanya boleh dibahagikan kepada fizikal, pemikiran, emosi dan tingkah laku. Macam fizikal saya sudah jelaskan tadi loh, macam fight and flight kan, kita akan berdebar-debar, berbelu-belu, menggigil, macam kita punya mulut selalu kering, semua itu ya fizikal. Kalau pemikiran ialah kita mungkin susah mau fokus loh. Saya tadi bilang kalau orang yang anxious tak boleh fokus kan. Dan juga mungkin selalu forgetful, hilang keingatan ataupun susah mau buat judgement lah. Kita punya pertimbangan pun macam sudah out sikit lah. Dari emosi kita selalu rasa risau lah dan juga resah. Dari sikap tingkah laku, mungkin kita tak boleh tutup diam lah, muntah mandir, marah-marah, dan juga kadang a lot of the time susah mau tidur, dan juga elak, avoidance seperti saya cakap. Macam ada social phobia kan, kita avoid lah, tidak mau keluar, selalu ada avoidance. Itu ialah dari segi tingkah laku. Ya. Wih, macam mesti ada semua. Actually, okay, ada satu scene kan dokter. Saya rasa semua orang pun ada juga nih. When you lock your door, kamu keluarlah kan, pergi kedai, pergi kerja, you lock the door, sudah lock semua, then you naik kereta, then after 2 minutes baru terfikir balik, did I lock the door? Then you pusing balik to check the door is locked or not. And then terkunci juga. Then sudah kunci, and you jalan balik. Did I really lock the door? And then you come back again, pergi check. Okay. Is that Senario yang begitu agak common juga. However, whether is a normal or abnormal, kita mesti mau tengok konteks yang lebih luas. So kita mau tanya pesakit soalan-soalan lain juga untuk menentukan apa yang buat dia selalu begitu. Biasanya lah saya rasa kalau kita banyak fikirkan, kita tidak boleh fokus. Memang kita sudah buat, kita pun dia tahu bah. Kalau mungkin masa itu you mau buat projek kah, you banyak hal mau fikirkan, you tidak boleh fokus, so you saya kunci, nanti saya kunci kah, begitu. Mungkin dia bukan disorder, hanya mungkin masa itu you sangat sibuk bah. You occupy dengan banyak fikiran. So
you buat semua, you tidak boleh fokus, you tidak tahu, you tidak ingat, nanti mau cek lagi. Could be, it means that you are a bit stressed that time lah, could be lah. Yeah. But for us, we will ask a few more questions to menilaikan adakah simptom-simptom lain yang menyebabkan begitu. Ya. Mungkin dia pelupa saja kan? Mungkin juga. kan? Ya. Aduh, betul-betul. Oke, we'll be right back after this. Banyak lagi soalan-soalan sama si Dr. Wah. And kalau boleh kamu orang tanya-tanya juga lah si dokter apa yang kamu mau tanya pasal anxiety. Oke, kembali selepas ini ke Big FM. Sorry. Apa jenis rawatan yang selalu digunakan, Josie James? Ya, ada juga nanti. Oke, ya, kita akan jawab juga tuh. Don't worry guys. Selalu normally kalau dokter punya patient lah kan, yang datang pergi tempat dokter, dorang terus cakap, dokter, saya ada anxiety, begitu? Tidak Macam mana selalu? Mungkin I feel mungkin 40-50% will come by themselves. Yang 40-50% mungkin dirujuk. Yang dirujuk itu kebanyakan ialah dia punya presentasi ialah dia banyak masalah body, macam gastrik lah, salah satu yang gastrik. Dia selalu dia ada masalah gastrik, dia pergi scope, ataupun dia ada palpitation, dia ada jantung berdebar-debar selalu, atau panic attack, dia fikir dia ada stroke, semua itulah dirujuk. Wah, Ya. susah kan? Ya, kadang-kadang kita mesti ada tim juga lah, macam we work together with cardiologist, gastroenterologist begitu. Perlu ada tim kan? Ya. If not, susah. Susah mau atur orang Alia Maisara, kalau sedang on medication, berapa masa yang diperlukan untuk sembuh, dokter? Okey, itu pun soalan yang saya selalu dapat daripada klien saya. Okay. Itu is not something so uncommon lah. It's individual. Saya tidak ada satu jawapan yang untuk semua orang. So I normally will tell my patient, kalau you on medication, we will treat. Our target ialah 100% sembuh lah. Jangan macam sampai 50% ataupun 80%. Kalau ada residual symptom lah, orang bilang kalau dia punya symptom kita habis kita rawatkan, nanti kemungkinan dia datang balik sangat tinggi Pak. So kalau mau kita rawat, kasih rawat dia sampai 100% bagus. So dari dia 100% bagus baru kita pergi maintenance phase. So, berapa lama seseorang itu boleh sampai 100% individualized? Ada yang cepat, ada yang lambat. So, susah saya mau cakap itu. Ya, sebab ada individual lah kan. Ada orang badan tidak dapat terima the obat kan. Atau orang dia punya respon slow sikit. So, atau orang cepat juga. Saya ada nampak macam 2-3 months sudah okey. Atau yang sangat cepat, few weeks sudah okey. Ada yang bertahun-tahun kan dokter? Atau yang serius punya atau ya. Atau yang perlu ubat untuk jangka masa panjang lah. Tapi can treatable lah kan? Some atau residual symptom. Anxious. Okay. Oke, kita mau pergi tanya si dokter lagi nih. Banyak soalan kita sama si dokter. Mana sudah kita nih? Faktor. Ya. Oke. Alright, ke Big FM, kita juga ini kembali bersama dengan Dr. Wah. Hai dokter. Hey, hello Daryl. Galap sudah pun masih lagi dari konti sama si Daryl nih. Thank you, kami punya cerita pasal anxiety ini kan dokter. Ya, betul. Makin lama saya bercerita sama si dokter kan, macam makin mau keluar saya punya anxiety nih. Asal saya tahu sudah dia punya ciri-ciri. Kenapa macam ada 5 kau di sana Daryl, begitu Pak. And mau tanya dokter lah kan dokter. Actually, apa sebenarnya nih faktor penyebab penyakit anxiety? Ya, saya rasa itu pun soalan yang ramai orang mau tahu lah. Kerana kalau boleh tahu, boleh mencegah kan. Betul. Ya, tapi sampai sekarang saya rasa dia ada satu kajian yang boleh macam pinpoint lah. Ini sebab dia begitu. Dia ada satu sebab yang orang bilang boleh, because of this. Memang di psychiatry, dia punya sebab selalu ialah multifaktorial. Bermaksud banyak faktor. Tiada satu pun ataupun 2 pun yang membuat seseorang itu dapat anxiety. So, kajian selalu kasih categorize di bawah biopsychosocial lah. Bio lah, physical, psychological dan social lah. Yang faktor-faktor antara di bawah 3 kategori itu. So,
dia berinteraksi lah antara semua faktor-faktor ini boleh buat seseorang itu mungkin ada anxiety disorder. So saya kasih berapa faktor risiko yang dianggap lah mungkin berkaitan dengan gangguan anxiety disorder lah. So pertama ialah mereka yang pernah mengalami dan menyaksikan kemudaratan. Bagaimana cakap ialah mungkin kanak-kanak yang pernah didera ataupun dia terlibat dalam some trauma. So, dia punya risiko untuk mendapat anxiety disorder dalam hidup dia lebih tinggi lah berbanding populasi umum. Okay? Saya tidak cakap mesti dapat lah, lebih tinggi risiko dia. Kedua ialah genetik, seperti saya cakap. Kalau seseorang itu, dia punya keluarga, beberapa saudara mara yang sangat dekat, yang ada blood related lah, macam ibu bapa, adik-beradik, first cousin, uncle, auntie begitu. Atau beberapa orang pun ada anxiety disorder, risiko mereka ada lebih tinggi. Yes. Ketiga ialah mungkin mereka ada tekanan daripada penyakit. Kalau seseorang itu ada penyakit kronik, so dia punya risiko pun lebih tinggi. Ataupun kadang-kadang orang yang ada penyakit tertentu, dia punya presentasi macam anxiety juga, tapi sebenarnya bukan anxiety disorder, dia disebabkan oleh medical. That's why kita mau kasih rule out lah, macam hyperthyroidism. Orang yang ada thyroid yang tinggi pun macam present with anxiety punya simptom juga. So itu pun sebabnya. Atau juga orang yang ada thyroid problem, dia ada anxiety disorder juga. Macam coexist lah orang bilang. Okay? Ataupun orang yang ada banyak stres lah, tekanan dalam hidupan dia. Mungkin dia ada tekanan dia sikit-sikit nanti kumpul jadi anxiety. Ataupun orang tiba-tiba ada satu stres yang sangat besar, dia dapatkan anxiety. Okay? Dan juga personality lah, saya rasa, atau personality macam personality A lah orang bilang, yang perfectionist, yang orang yang mesti mau buat yang paling bagus dia dapat, yang orang yang paling 100% perfect, dan juga mungkin dia sangat rigid, dia mesti mau cara begitu, tak boleh yang lain-lain, mesti begitu. Yang personality tertentu macam begitu mungkin risiko dia lebih tinggi berbanding yang cincai sikit lah mungkin orang bilang. Tapi saya bukan bilang mesti dapat lah, mungkin dia lebih senang dapat. Okay? Ataupun orang yang ada mereka yang ada penyakit mental yang lain seperti pesakit yang ada skizofrenia, bipolar, depression, mereka lebih tinggi risiko untuk mendapat anxiety disorder juga. Okay? Dan juga last mungkin macam caffeine, minuman yang ada caffeine macam kopi, itu yang alkohol semua ataupun dada itu semua, dia akan memburukkan yang existing anxiety disorder. Itulah kita cadangkan orang yang mereka yang ada anxiety disorder, kalau boleh kurangkan intake of caffeine lah, kerana dia akan worsen the anxiety. Merokok nikotin. I think sometimes it will worsen also, dan juga kalau kita ambil ubat, kadang-kadang itu nikotin boleh kasih kurangkan effectiveness of certain ubat juga. Ya, betul. That's why. So, if possible, kasih elakkan lah. So, seperti yang semua faktor-faktor yang saya sebutkan tadi, saya mau emphasize sekali lagi, bukan bilang you atas 1-2 you mesti dapat anxiety ya. Saya hanya cakap risiko mungkin lebih tinggi. Itu saja. Actually ada normal anxiety and anxiety disorder. Yes. Kalau ada banyak ciri-ciri itu mau pergi disorder sudah tuh. Yang gejala-gejala lah. Kau rasa kau tidak mau keluar sama kawan kau, itu social saja tuh, oke? Baru satu anxiety kau. Belum lagi kau sakit tuh, oke? And ada saya nampak di sini dokter, ada satu soalan kan? Dia bilang I heard special children such as autism often experience anxiety too. Is that correct? Dia bilang. Autism ialah another neurodevelopmental disorder. Memang budak-budak yang ada autism dia ada banyak comorbidity. Comorbidity ialah bermaksud kalau itu orang ada autism, dia ada kemungkinan dapat penyakit-penyakit lain lah. Anxiety I'm not too sure. However, macam nanti dia dapat epilepsy, behavioral problem, semua itu hyperactivity, itu pun the comorbidity yang biasa datang sama autism juga. Wow, interesting. Okay, kita will be right back after this. Kita kasih layan dulu durang lagu dokter. Banyak sudah di kepala durang sekarang nih. Kembali selepas ini Kupi FM.
Hai kamu orang, wah banyak sudah bercerita sama dokter. Very good talk, dia bilang si B. Huai Tan. Okay. Kopi senangan, itu lain. Any NGO or support group for anxiety in Kota Kinabalu? Dia bilang. No that I know of lah, macam tiada kan. Tapi I think mungkin ada badan kebajikan psychiatry lah di KK. Tapi kalau spesifik anxiety saja saya rasa tiada. Mungkin macam yang orang boleh telefon yang self help line itu apa? Befrienders. Yes, Befrienders. Itu mungkin boleh lah, boleh. Can call lah kan. Yes. Kamu boleh call saya juga bah kalau kamu mau kan. Boleh bercerita bah kan. If you need to talk. So you jadi helpline sudah lah. Helpline ya. Lepas itu kalau saya tidak tahu sudah baru saya message si dokter Wala. Apa pula dia cakap nih. Oke guys, ada satu lagi soalan. Oh, satu lagi pulau kan? Ya, last one. Ya, last one sama si dokter. Si dokter mau balik nih, dia baru dia masak nasi tadi, oke? Tahu pun. Alright, kembali bersama dengan Daryl dan juga Dr. Wah Keng Yi. Hai dokter. Hai, halo Dalam Daryl. segmen Dengar Cakap Dokter. Nampak normal tapi anxiety adalah topik kita di malam kan dokter. Dan kenapa macam laju saya bercakap nih, macam saya anxiety sudah sikit. Tapak mau habis sudah. Tahu-tahu mau habis sudah. Mau tanya si dokter, ada soalan yang terakhir dokter. Yep. Macam mana cara untuk mau mengatasi ini anxiety and adakah pengambilan obat-obatan bagus untuk ini penyakit? Okay. I think a fact that I want to let everyone know lah, ialah kalau apa-apa kamu rasa ragu-ragu, tidak sure, and you think it already affect you, please seek for professional help lah. Professional help itu termasuk pergi cari doktor, psikologis ataupun befrienders, semua pun boleh juga, okay? Dan rawatan seperti saya mention just now, rawatan memang ada itu. Rawatan itu boleh dibagi kepada dua jenis, ubat-ubatan ataupun psikoterapi. Kalau ubat-ubatan biasanya kami pakai pil lah, macam Daryl tadi sebut itu, macam ubat penenang. Ubat penenang itu kami pakai untuk jangka masa yang pendek, okay? Dan juga antidepresan. Antidepresan itu banyak jenis. So doktor akan discuss dengan klien mana jenis yang lebih sesuai. Dan juga ada yang lain, ada yang orang pakai beta blocker untuk social anxiety, performance anxiety. So ubat itu walaupun dia ada kesan sampingan, tapi itu kesan sampingan bukan bilang sangat serius. Some patients golongan kecil dia mungkin ada serius, kebanyakan dia boleh tahan dan dia akan hilang selepas 1-2 minggu. So anything, don't worry, doctor will monitor. Dan juga kesan ubat lebih cepat lah kalau berbanding dengan psikoterapi. Psikoterapi dia ambil masa panjang sikit. Okay. So ubat-ubat semua ini boleh tolong seseorang yang ada anxiety disorder untuk sembuh. Ramailah pesakit yang akan tanya, "Yo doktor, nanti adakah saya jadi ketagihan?" Itu saya terima lah. Adakah nanti saya ketagihan? Saya tidak ketagih nih pil. tak gitu. maulah dokter. Kalau ketagih kenapa saya kasih? Betul kah? Itulah kalau saya dokter, saya tahu itu ketagihan, saya masih kasih jangka masa yang panjang, itu tidak ngam loh. Dan juga ada orang pun tanya, dokter nanti saya punya itu hati rosak lah, ataupun buah pinggang rosak. Dia selalu, kebanyakan pun tanya saya itu, saya bukan bilang 100% dia tidak affect, but we will monitor. So I will do blood test. We will monitor for you. Dia punya dose and everything. Dia punya side effect juga. Jikalau misalnya dia punya liver function macam dia hati atau sedikit tidak ngam dengan ubat, berhentilah. Kalau henti sudah itu ubat, dia tukar ubat, itu hati boleh normal balik. So we monitor lah, jangan risau sangat. So it doesn't macam kasih rosakkan lah kan. Okay. So itu ialah ubat. Ubat biasanya ambil masa untuk berfungsi. Atau orang bilang macam, saya ambil saja esok saya bagus. Dia bukan macam Panadol. So biasanya ubat yang psikiatri perlu mungkin 2 minggu start berfungsi. Okay, itu sangat penting kita mau faham. Kerana ada pesakit ambil 1-2 hari, dia berfungsi tak maulah itu ubat. Dia bilang begitu. So itu ubat. Dan kedua ialah psikoterapi. Biasanya psikoterapi yang di proven efektif ialah cognitive behavioral therapy lah, itu yang quite efektif. Dia
dia boleh tolong klien untuk identify lah dia punya cara pemikiran yang buat dia selalu bimbang begitulah. So itu pun is a cost of terapi lah. So mereka yang ada anxiety yang ringan, kadang-kadang kalau tak mau ubat boleh buat psikoterapi. Tapi anxiety disorder yang bukan dalam golongan yang ringan, saya suggest boleh buat dua-dua lah, ubat dengan terapi. Ya. Wow, jadi boleh cari dokter di sana lah nih, di Gleneagles. Boleh juga. And ada soalan lagi kan dokter? I think mungkin dokter sudah pernah dengar kali ini. Is it cannabis help kah ini kalau mau kasih tenang ini anxiety, ini depression, and orang ini? The thing is, a lot of patient kan, memang kajian pun menunjukkan banyak pesakit kan dia tidak suka cari dokter pak, karena mungkin banyak mahal faktor yang macam stigma kan, nanti cari dokter orang bilang saya gila ini, ya semualah banyak lah. Dia lebih senang self medicated, dia ambil ubat sendiri, pakai alkohol, semua itulah dia ambil cannabis untuk self medicated. Tapi sebenarnya membuatkan situasi lagi teruk loh. Lagi teruk. Dia itu memang jadi penagihan pula. That's true, guys. Dengar tuh, that's true. And actually ubat dia, kami mau kasih emphasize lagi, ubat dia bukan Panadol, bukan antibiotik, okay? Bukan vitamin C yang kau beli di kedai, okay? Ini ubat khas from dokter pakar, okay? Bukan Panadol yang kau beli di kedai untuk mengasih hilang kau punya anxiety. Betul juga. And actually kalau traditionally, adakah obat-obat tradisional yang boleh kasih bagus nih anxiety? As a doctor, I'm not trained to say things like that because saya tidak pernah baca herbal, saya tidak pernah buat kajian terhadap yang traditional punya medicine, so I have no comment lah. Tapi as a doctor, I would not encourage you to take it lah, because ubat sudah pernah buat kajian lah, tapi herbal kadang-kadang tiada kajian pun kan. But I have no comment lah, I would say. Itulah, yang paling penting jangan kamu pergi sana. Yang paling penting kamu jumpa dokter yang pakar and tanya apa kamu. Actually, dorang pun tidak tahu apa sakit dorang nih kan, dokter. That's why you need to jumpa pakar yang betul-betul, dokter yang betul-betul to scan apa sakit kau begitu. Mungkin tonight you have some idea lah, have some awareness what is anxiety, what are anxiety disorders, supaya macam boleh, macam ada masalah saya perlu buat satu penilaian begitu. Betul. Kadang-kadang cari dokter biasa pun boleh, mereka pun train juga. Wah, wih, saya suka di malam punya topik. Mungkin dokter, you have any last word to them? I think for us Sabahan lah, janganlah terlalu stigma bah, saya rasa di sini banyak stigma, banyak takut orang bilang macam orang kalau saya pergi cari dokter psychiatry, nanti orang pandang saya jadi lain, orang gila. Lain macam lah begitu. So don't think about all this lah, because our health kan, seperti saya bilang itu is a medical problem, bukan bilang macam mengada-ngada ataupun sengaja begitu. It's a illness. So perlulah cari rawatan lah kan. Betul. Kalau tulang patah pun mau pergi fix kan. Ini pun penyakit juga, Bukan carilah. mau pergi stabak. Pergi fix masalah dia. So please go ahead. Don't suffer alone lah, saya rasa itu yang sangat penting. Itu like I said to them juga yang last week with dokter juga, last week pergi cek apa sakit kamu. Kita tidak tahu apa sakit kita, kan dokter. Mind kah, leher kah, mana-mana kah, jantung kah, we don't know. Itu paling mau cek. Actually anxiety lah betul paling kau mau cek kau punya life nih. You don't know kau ada sakit lain kan. We don't know kita depression or anxiety bahkan. Our awareness is not high. A lot of people they have all the symptoms, tapi dia fikir dia macam ada sesuatu tidak ngam sajalah. Dia tidak boleh pinpoint apa yang masalah dia. So selepas cari dokter, buat screening semua, baru tahu saya tahu macam ada depression, and then kena rujuklah pergi pakar psychiatry begitu. And yang paling lagi guys, kalau kamu betul-betul bukan kena anxiety, jangan guna itu alasan kamu tidak pergi kerja, okay? Bos, macam panic attack kata nih, macam ada macam anxiety, saya maaf 2 hari cuti boleh, begitu. Don't use that kan. Kalau kau betul-betul kena sakit nih kan dokter. Nanti mungkin bos dia hantar kau jumpa saya pula. Okay guys, untuk kamu orang mau screening ataupun mau check everything what is inside of you, especially untuk anxiety ke apa semua, kamu orang boleh cari Dr. Wah Keng Yi di hospital, Gleneagles Hospital, boleh call di sana. And actually yang paling siok, kamu orang boleh pergi Facebook Gleneagles Hospital, ada banyak info-info yang kamu orang mau tahu di sana. Okay guys,
Itu saja mungkin dari kami and Dr. Wah. Okay, thank you, Thank you, Gerald. dokter. Thanks, Sampai sir. sekarang kok kasih kawan saya, dokter. Thank you. Yeah, Hilang sudah thanks. anxiety saya. I'm free anxiety. Bikin PFM, kita juga ini. Thank you, dokter. Okay, thank you, Daryl. Thank you kamu orang. Saya sedang alami GERD and anxiety ringan. Terus kau buat dia taruh emoji lagi, dokter. Jangan emoji sedih. Saya pun actually, saya kasih siapa nama nih? Si Brian Sunny M. Yong. Saya ada GERD dan masih lagi ada sekarang. I cannot eat much. Begini saya makan. Kalau makan lebih akan muntah balik. Every night I have to kasih tinggi betul-betul my bantal Wow, that's very bad, kan? supaya can sleep lah. If not, terus the acid will The keluar balik. reflux, yeah. And then kaki pun pandai kebas because of the GERD. Jadi it's normal. That's life. Begitu. Wah, quite bad loh kalau begitu. Nah, tengok saya kena kasih quiet bed sudah, guys. Saya mau pergi hospital dulu nih. Bye-bye kamu terang. Thank you kamu. Thank you. Okay, thank you. Bye-bye si dokter semua. Bye-bye dokter. Okay, bye-bye.